Halo semuanya, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas topik yang sering banget dihindari atau cuma dinilai dari sisi moral aja. Tapi di penjelasan kali ini, kita akan murni pakai kacamata sains. Kita akan lihat realitas neurologis soal kecanduan PMO. Ini adalah panduan yang jujur, keras, tapi sangat realistis. Dan pastinya 100% berdasarkan data dan fakta. Nah, pertanyaan paling mendasarnya tuh begini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kamu saat melakukan hal ini? Serius deh, ini bukan cuma sekedar kebiasaan buruk biasa. Ini tuh ibarat proses pembajakan sistem biologis kamu sendiri. Dan kenyataan neurologisnya, ya sejujurnya lumayan ngeri. Yuk kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik tengkorak kita. Untuk penjelasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari anatomi otak pecandu, 5 dampak kerusakannya, bencana di hubungan dunia nyata, tes mandiri fungsi otak, dan yang paling penting, cara realistis buat berhenti total. Tenang aja, setelah kita bahas kenyataan pahitnya, bakal ada solusi konkret supaya kamu bisa kembali pegang kendali. Oke, masuk ke bagian pertama. Otak sang pecandu. Kita singkirkan dulu ya soal moralitas. Kita fokus murni ke urusan kimiawi dan perubahan fisik yang lagi terjadi di kepala kamu. Akar masalahnya ada di dopamin. Otak normal itu merespon kesenangan sederhana dengan wajar. Tapi, otak yang kecanduan ini disiram dopamin dalam jumlah yang super ekstrim, jauh di luar batas normal. Coba bayangkan, kayak alarm mobil yang rusak. Saking sensitifnya, ada orang lewat dikit aja alarmnya langsung bunyi berisik banget. Nah, otak kamu tuh jadi hipersensitif kayak gitu. Cuma gara-gara pemicu visual sepele waktu lagi scroll media sosial, pusat kesenangan di otak langsung meledak dan menuntut untuk dieksekusi. Dia nggak peduli lagi kamu sebenarnya mau atau enggak. Nah, aktor utamanya di sini namanya prefrontal cortex, atau kita sebut aja PFC. Bayangin PFC ini sebagai manajer operasional, atau gampangnya rem di kepala kamu. Tugas dia itu ngasih logika dan nahan tindakan yang impulsif. Tapi masalahnya nih, lonjakan dopamin gila-gilaan yang terus-menerus terjadi itu, secara fisik beneran menghajar PFC kamu. Lama-lama, rem ini jadi melemah, rusak, bahkan menyusut. Kasarnya, rem kamu blong. Jadi pas hasrat itu muncul, udah nggak ada lagi tuh suara logis di kepala yang cukup kuat buat nahan. Lanjut ke bagian kedua, 5 dampak kerusakan otak. Gimana sih efek rem blong tadi bikin kekacauan beruntun di kehidupan nyata? Dampak pertama, kamu kehilangan kontrol diri. Ya, karena remnya rusak tadi, kamu jadi luar biasa impulsif. Walaupun kamu udah nangis-nangis, bersumpah serapah, dan janji mau berhenti, kamu tetap aja jatuh lagi gara-gara pemicu sepele. Ini terjadi otomatis soalnya otak kamu memang udah kehilangan fungsi dasar buat bilang tidak. Dampak kedua, emosi jadi berantakan. PFC tadi kan juga ngatur perasaan. Waktu bagian ini rusak, kamu jadi gampang banget meledak. Senggol bacok, gampang marah cuma karena hal remeh. Yang lebih parah, kamu bisa jadi apatis. Dan akhirnya muter-muter aja di siklus beracun. Ngelakuin, nyesel, ngelakuin lagi, nyesel lagi. Sampai akhirnya harga diri kamu bener-bener hancur. Dampak ketiga, penurunan kognitif. Ini sering banget dideskripsikan kayak gejala pikun di usia muda. Pernah dengar istilah brain fog atau kabut otak? Nah, itu dia. Kamu jadi susah banget fokus, pikiran gampang banget melayang kemana-mana, dan kamu berubah jadi tukang tunda-tunda kerjaan yang kronis. Nggak bisa banget disuruh konsentrasi buat belajar atau kerja. Keempat, hilangnya moralitas dan logika jangka panjang. Otak yang udah kecanduan itu cuma mikirin satu hal, kepuasan instan detik ini juga. Masa depan? Masa bodoh. Ini yang bikin orang berani ngambil risiko tinggi dan bertingkah nekat. Tanggung jawab penting ditelantarin gitu aja cuma demi muasin dorongan biologi yang udah rusak itu. Dan dampak kelimanya, kamu kehilangan empati sosial. Otak kamu jadi lebih terbiasa berinteraksi sama benda mati di layar daripada manusia sungguhan. Keterikatan emosi kamu jadi tumpul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, datanya cukup bikin merinding. Ada data tentang puluhan ribu pernikahan anak di bawah umur yang mayoritas karena kehamilan di luar nikah. Ini adalah cermin nyata dari hilangnya kontrol diri dan empati di level masyarakat. Oke, bagian ketiga, bencana di hubungan dunia nyata. Banyak nih yang mikir, nanti kalau udah nikah juga sembuh sendiri. Kenyataannya, justru disinilah tragedi aslinya dimulai. Coba kita bandingkan ekspektasi dari fantasi sama kenyataannya. Yang ada di layar, itu kan serba sempurna pakai naskah dan bisa kamu ganti dalam hitungan detik. Tapi pasangan manusia di dunia nyata,
Mereka bisa capek, punya kekurangan, dan yang paling penting butuh koneksi emosional. Otak yang udah terbiasa disuapin stimulasi instan bakal ngeliat pasangan aslinya sebagai sesuatu yang ngebosenin. Ujung-ujungnya, pasangan cuma dijadiin objek pelampiasan doang. Ini nyipain rasa nggak puas yang beracun dan nggak ada habisnya. Ini ada fakta fisik yang sangat keras, terutama buat laki-laki. Karena otak kamu udah diprogram buat selalu nuntut rangsangan visual yang ekstrim, keintiman fisik di dunia nyata bakalan gagal. Konsekuensi medisnya beneran nyata, disfungsi ereksi, dan ejakulasi dini. Sederhananya, otak kamu udah nggak bisa lagi merespons rangsangan dari dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, tes fungsi otak kamu sendiri. Coba yuk kita lakuin tes fisik sederhana sekarang juga buat ngecek langsung seberapa sehat lobus frontal kamu. Namanya tes Luria, dibikin sama pakar neuropsikologi Rusia. Yuk coba lakuin bareng di atas meja. Pertama, kepalkan tangan kamu di meja. Kedua, buka telapak tangan dan taruh bagian pinggirnya di meja kayak gerakan memotong. Ketiga, taruh telapak tangan kamu rata di atas meja. Jadi urutannya, kepal, potong, rata. Nah, sekarang coba ulang-ulang gerakan itu dan percepat. Gimana? Kalau kamu ngerasa susah, urutannya jadi kebolak-balik atau kaku banget pas dipercepat? Nah, ini indikasi kuat kalau fungsi prefrontal cortex kamu mungkin lagi nggak baik-baik aja. Kalau kamu serius mau benerin kerusakan itu, tolong perhatikan yang satu ini. Kita harus buang jauh-jauh mitos, bisa sembuh dalam 7 hari. Benerin sirkuit otak itu butuh waktu yang panjang banget. Kamu butuh sekitar 2 bulan cuma buat mulai ngebentuk kebiasaan baru. Dan kamu harus konsisten berjuang sampai 1 tahun penuh buat bener-bener mencapai pemulihan total. Usaha yang dibutuhin itu gede banget, nggak main-main. Sampai kita di bagian kelima. Cara realistis buat berhenti total. Berdasarkan data, ini dia langkah-langkah konkret yang bisa langsung kamu lakuin mulai hari ini. Poin krusialnya ada di 4 langkah ini. Ingat ya, ngandelin niat aja nggak bakal cukup buat ngelawan sistem biologis kamu. Pertama, kenali pemicu pribadi kamu. Kamu ngelakuin itu pas lagi bosen atau lagi stres. Kedua, bikin pengingat visual yang ekstrim soal tujuan hidup kamu. Ketiga, bakar jembatannya. Hapus semua aplikasi pemicu dan jangan pernah biarin diri kamu sendirian di tempat sepi. Dan keempat, alihkan energi dorongan itu ke aktivitas fisik. Soal pengingat visual yang ekstrim ini, ada cerita yang menarik banget dari materi kita. Ada 2 teman sekamar yang lagi usaha keras buat berhenti dari kecanduan ini. Awalnya kamar mereka berantakan banget, terus suatu hari mereka bersihin total kamarnya. Dan mereka pasang pengingat visual raksasa di dinding. Yang satu masang tanda salib gede, yang satu lagi ngelar sajadah dan gantung tasbih. Mereka ngelakuin ini bukan karena tiba-tiba jadi alim, tapi murni sebagai taktik supaya mereka ngerasa terus diawasi dan jadi takut buat macam-macam kalau godaannya datang. Kamu butuh sesuatu yang bisa nampar kesadaran kamu seketika. Terus soal mengalihkan energi, ini penting banget. Otak kamu itu lagi kelaparan dopamin. Kalau kamu cuma nahan doang, otak bakal berontak hebat. Kamu harus ngasih alternatif dopamin yang sehat. Cara paling brutal tapi efektif? Pas hasrat itu tiba-tiba menyerang, langsung detik itu juga lakuin aktivitas fisik. Lari kek, pull up atau push up di lantai saat itu juga. Salurkan energi buas itu sampai otak nangkep sinyal kalau kamu udah capek secara fisik. Nah, ini ada fakta yang bakal ngancurin stereotip lama. Ini tuh sama sekali bukan cuma masalah laki-laki. Kenyataannya, lebih dari 62% anak perempuan juga mengonsumsi konten ini lewat media sosial. Dan dampaknya buat perempuan itu ngeri banget. Karena fluktuasi hormon bikin emosi mereka jauh lebih berantakan, ujung-ujungnya mereka jadi mati rasa secara emosional dan seksual sama dunia nyata. Ini beneran krisis yang nyerang semua gender tanpa pandang bulu. Perjalanan buat pulih ini pasti berat banget, dan wajar kalau sesekali kamu bakal kesandung. Tapi ingat ya, jauh lebih baik kamu berkali-kali balik nonton penjelasan ini buat ngingetin diri sendiri, daripada kamu berkali-kali nyalain VPN dan balik lagi ke lubang yang sama. Jadikan materi ini sebagai jangkar penyelamat kamu waktu rem di kepala mulai kerasa blong lagi. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan terakhir ini. Apakah kamu bakal terus ngebiarin otak kamu dibajak habis-habisan sama sistem ini? Atau kamu siap bayar harganya dengan kerja keras supaya bisa merebut kembali kebebasan kamu? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kamu, dan pemulihan itu bisa banget dimulai dari hari ini. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini, dan semangat berjuang ya!